Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian? Masih stabil? Salam stabil untuk kita semua. Semoga kita masih terus diberikan kestabilan kehidupan, ekonomi, kesehatan, serta psikologi agar kita nggak gampang marah-marah. Dan semoga kita terus bisa berpikir, bertindak, dan berperilaku stabil di tengah kondisi yang semakin tidak stabil ini. Nah, ini bulan Agustus. Ya, identik sama, iya benar sekali, kemerdekaan kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, kali ini aku akan ngebahas sedikit tentang teks proklamasi dan hal-hal yang berhubungan sama kemerdekaan. Kira-kira apa-apa aja artinya, apa-apa aja kata-kata yang berhubungan sama kemerdekaan dan proklamasi. Tapi diartikan secara harfiah, ya, yang diambil berdasarkan KBBI. Ini dia, yuk kita saksikan sama-sama. Ayo. Mari belajar bahasa Indonesia. Kita boleh bangga dengan bahasa asing, tapi jangan asing dengan bahasa sendiri. Nah, kata pertama yang akan kita bahas yang berhubungan dengan kemerdekaan adalah proklamasi. Jelas, ya kan? Proklamasi di dalam KBBI memiliki pengertian pemberitahuan resmi kepada seluruh rakyat, pemakluman atau pemberitahuan. Nah, jadi sederhananya, proklamasi itu sebenarnya adalah pemberitahuan, tapi yang secara resmi kepada seluruh rakyat, sehingga rakyat bisa jadi tahu apa yang mau diumumkan atau mau disampaikan oleh para pemimpin-pemimpin bangsa. Nah, disebut dengan proklamasi. Sekali lagi, proklamasi di dalam KBBI memiliki pengertian pemberitahuan resmi kepada seluruh rakyat, pemakluman atau pemberitahuan. Itu dia. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, setelah kemarin aku nyari-nyari tahu tentang proklamasi di KBBI, ternyata di KBBI ada kata proklamasi kemerdekaan RI. Dia langsung gitu, itu ada artinya. Kira-kira apa pengertiannya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia? Di dalam KBBI artinya adalah pernyataan kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 yang ditandai dengan dibacakannya teks proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Insinyur Soekarno didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta. Nah, itu dia artinya. Ternyata ada proklamasi kemerdekaan RI di dalam KBBI yang artinya adalah pernyataan kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 yang ditandai dengan dibacakannya teks proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Insinyur Soekarno didampingi dengan Dr. Andes Muhammad Hatta. Itu dia. Wah, luar biasa. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, kalau tadi proklamasi, kemudian ada arti proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang kata proklamator. Nah, proklamator di dalam KBBI artinya adalah orang yang memproklamasikan. Yaitu dalam kasus kemerdekaan Republik Indonesia, orang yang memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia adalah Presiden pertama RI, Insinyur Soekarno. Jadi Insinyur Soekarno disebut dengan Bapak Proklamator. Gitu. Jadi sekali lagi, proklamator di dalam KBBI memiliki pengertian orang yang memproklamasikan. Jadi ya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, kata selanjutnya yang berhubungan dengan kemerdekaan adalah merdeka. Merdeka adalah kata dasar dari kemerdekaan itu sendiri. Merdeka adalah adjektif dari kemerdekaan. Merdeka artinya adalah bebas dari penjajahan, dari penghambatan dan sebagainya, berdiri sendiri. Itu arti kemerdekaan. Itu arti merdeka. Kemudian merdeka juga memiliki pengertian tidak terkena atau lepas dari tuntutan. Nah, gitu. Yang selanjutnya merdeka memiliki pengertian tidak terikat, tidak tergantung, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu, leluasa. Nah, itu artinya merdeka. Apakah bangsa kita sudah merdeka? Tentu saja. Nah, kata selanjutnya adalah kemerdekaan. Kemerdekaan itu sendiri apa sih kira-kira artinya? Nah, berdasarkan KBBI, kemerdekaan adalah keadaan atau hal berdiri sendiri, bebas, lepas, tidak terjajah lagi, dan sebagainya. Atau kata lainnya adalah kebebasan. Jadi kemerdekaan adalah sederhananya dari kebebasan. Sekali lagi, kemerdekaan di dalam KBBI memiliki pengertian keadaan berdiri sendiri, bebas, lepas dari penjajahan, tidak terjajah lagi, dan sebagainya, dan artinya adalah kebebasan. Itu dia kemerdekaan artinya. Semoga bermanfaat untuk kita semua.
Nah, kata selanjutnya yang berhubungan dengan kemerdekaan adalah kekuasaan. Kekuasaan ini ada di dalam teks proklamasi, pemindahan kekuasaan. Nah, kira-kira apa arti kekuasaan? Kekuasaan menurut KBBI artinya adalah kuasa, yaitu kata dasarnya, kuasa untuk mengurus, memerintah, dan sebagainya. Yang kemudian kekuasaan juga memiliki pengertian, kemampuan, atau kesanggupan. Ada arti lainnya, kekuasaan artinya daerah, tempat, dan sebagainya yang dikuasai. Nah, itu kepemilikan arti. Nah, kemudian juga memiliki pengertian kekuasaan, kemampuan orang atau golongan untuk menguasai orang atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, wewenang, karisma, atau kekuatan fisik. Nah, selanjutnya kekuasaan juga memiliki pengertian ini di dalam ilmu hukum. Artinya adalah fungsi menciptakan dan memantapkan kedamaian, keadilan, serta mencegah dan menindak ketidakdamaian atau ketidakadilan. Nah, itu dia arti-arti dari kekuasaan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, kata selanjutnya yang berhubungan juga dengan kemerdekaan adalah tempo. Nah, ini juga ada di dalam teks proklamasi, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Tapi kira-kira apa arti tempo? Majalah? Iya, itu juga. Tapi tempo yang ini artinya adalah di dalam KBBI, tempo memiliki pengertian waktu atau masa. Kemudian memiliki pengertian lainnya, tempo ketika atau saat. Kemudian juga memiliki pengertian kesempatan, kelonggaran, dan batas waktu atau janji. Nah, itu artinya tempo gitu. Sekali lagi, tempo di dalam KBBI memiliki 5 pengertian, yaitu yang pertama waktu, masa, ketika, saat, kesempatan, kelonggaran, dan batas waktu atau janji. Nah, itu adalah arti dari tempo menurut KBBI. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, kata selanjutnya yang identik lainnya dengan kemerdekaan adalah penjajahan. Nah, ini dia. Kira-kira apa arti penjajahan? Penjajahan di dalam KBBI memiliki pengertian proses, cara, perbuatan menjajah. Nah, menjajah sendiri memiliki pengertian berpergian keluar masuk suatu daerah, negeri, dan sebagainya, dari kota ke kota, dari desa ke desa. Kemudian juga memiliki pengertian menguasai atau memerintah suatu negeri. Nah, itu arti dari menjajah. Oh, jadi menjajah juga memiliki pengertian berpergian gitu, artinya menjajah, menjelajah kali ya. Tapi ya menjajah di KBBI memiliki pengertian berpergian keluar masuk suatu daerah, dari kota ke kota, dari desa ke desa. Atau yang kedua, menjajah memiliki pengertian menguasai dan memerintah suatu negeri. Gitu. Jadi penjajahan adalah proses atau cara perbuatan menguasai suatu negeri, perbuatan menjajah gitu. Harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, kalau kita bicara mengenai kemerdekaan, kita nggak akan lepas dari istilah sejarah, bener ya, sejarah panjang Republik Indonesia untuk mencapai suatu kemerdekaan. Tapi kira-kira apa pengertian sejarah? Nah, sejarah di dalam KBBI memiliki pengertian asal usul atau silsilah gitu. Yang kedua, sejarah memiliki pengertian kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau, riwayat atau tambo. Jadi yang benar-benar terjadi di masa lampau itu disebut dengan sejarah. Sejarah juga memiliki pengertian pengetahuan atau uraian tentang peristiwa dan kejadian yang benar-benar terjadi di masa lampau, itu dalam ilmu sejarah, istilah ilmu sejarah. Oke, sekali lagi, sejarah di dalam KBBI memiliki pengertian asal-usul, keturunan, silsilah. Yang kedua, sejarah memiliki pengertian kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau, riwayat atau tambo. Yang ketiga, sejarah memiliki pengertian pengetahuan atau uraian tentang peristiwa dan kejadian yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Itu dia pengertian dari sejarah. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, bicara mengenai kemerdekaan Republik Indonesia, kita nggak akan lepas dari para pejuang kita. Nah, kira-kira pejuang itu pengertiannya apa dalam KBBI? Pejuang dalam KBBI memiliki pengertian orang yang berjuang atau prajurit. Nah, gitu. Jadi, para pejuang kita adalah mereka-mereka yang berjuang untuk bisa memerdekakan rakyat Indonesia, bangsa Indonesia. Itu arti pejuang. Tapi, di dalam KBBI juga memiliki pengertian, juga memiliki kata yang disebut dengan pejuang kemerdekaan. Ada juga pejuang kemerdekaan dalam KBBI
memiliki pengertian para pemuda yang berjuang untuk memerdekakan Indonesia dari penjajahan Belanda. Oh gitu. Jadi penjajahan Jepang enggak, tapi nggak apa-apa. Ini arti dalam KBBI, para pemuda. Jadi orang-orang yang tua juga enggak. Tapi inilah dia pengertian di dalam KBBI. Pejuang kemerdekaan, sekali lagi, di dalam KBBI memiliki pengertian para pemuda yang berjuang untuk memerdekakan Indonesia dari penjajahan Belanda. Itu dia, pejuang kemerdekaan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, selanjutnya ketika kita bicara tentang kemerdekaan, kita nggak akan lepas dari para pahlawan kita, pahlawan nasional dan pahlawan-pahlawan kita yang berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Kira-kira tapi apa pengertian pahlawan di dalam KBBI? Nah, ini dia. Pahlawan di dalam KBBI memberikan kita pengertian orang yang menonjol karena keberanian, pengorbanannya dalam membela kebenaran, pejuang yang gagah berani, atau bahasa lainnya adalah hero. Hero juga masuk ke dalam KBBI. Nah, sekali lagi, pahlawan dalam KBBI memiliki pengertian orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran, pejuang yang gagah berani, dan hero. Itu dia pengertian dari pahlawan. Semoga kita bisa menghargai para pahlawan-pahlawan kita. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, kata selanjutnya yang berhubungan dengan kemerdekaan adalah perang. Ya benar, kalau kita bicara mengenai kemerdekaan Indonesia, kita nggak akan luput atau jauh dari kata perang. Karena ya suka nggak suka kemerdekaan kita juga diraih dengan beberapa peperangan-peperangan. Nah, kira-kira apa arti perang di dalam KBBI? Perang di dalam KBBI memiliki pengertian permusuhan antara dua negara, bangsa, agama, suku, dan sebagainya. Yang kedua, perang memiliki pengertian pertempuran besar bersenjata antara dua pasukan, tentara, laskar, pemberontak, dan sebagainya, atau lebih. Jadi dua kubu atau lebih ya. Yang ketiga, perang memiliki pengertian perkelahian atau konflik. Yang keempat, perang juga memiliki pengertian cara mengungkapkan permusuhan. Jadi gitu. Jadi semoga kita tidak lagi mengalami hal-hal yang seperti ini ya gitu. Tidak lagi ada perang-perang, damai aja, peace. Ya, asing damai. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, ketika kita bicara mengenai kemerdekaan, kita nggak akan bisa jauh dari yang namanya perjuangan. Jelas, kemerdekaan kita didapat dengan begitu panjang, perjuangan yang memiliki waktu dan tenaga yang tidak sedikit, gitu, mengorbankan banyak hal, banyak orang, harta, waktu, dan orang-orang yang mereka sayangi, orang-orang para pahlawan-pahlawan kita yang mereka sayangi, gitu. Tapi kira-kira apa pengertian perjuangan di dalam KBBI? Nah, ini dia. Pengertian perjuangan di dalam KBBI adalah perkelahian, merebut sesuatu, atau peperangan. Nah, definisi lainnya, perjuangan memiliki arti usaha yang penuh dengan kesukaran dan bahaya. Nah, perjuangan juga memiliki istilah dalam ilmu politik yang artinya adalah salah satu wujud interaksi sosial termasuk persaingan, pelanggaran, dan konflik gitu. Jadi itu adalah arti dari perjuangan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, kata terakhir yang berhubungan dengan kemerdekaan adalah Indonesia. Nah, ini adalah negara kita yang merayakan hari kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, di mana semoga video ini upload di tanggal itu. Ya, Indonesia di dalam KBBI memiliki pengertian nama negara kepulauan di Asia Tenggara yang terletak di antara benua Asia dan benua Australia. Indonesia juga memiliki pengertian di dalam KBBI bangsa, budaya, bahasa yang ada di negara Indonesia. Gitu. Jadi itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan kemerdekaan, terutama kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, itu tadi adalah hal-hal yang berkaitan dengan kemerdekaan, di mana kita pada bulan Agustus ini identik dan sedang dalam euforia merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menambah
wawasan serta memberikan informasi yang bermanfaat untuk hidup kita serta menimbulkan atau menambahkan kecintaan kita sama negara kita sendiri, sama bangsa kita, sama bahasa Indonesia. Semoga bahasa Indonesia bisa menjadi raja di tanahnya sendiri gitu. Dia hal-hal banyak yang saya pelajari juga, artinya akhirnya saya tahu di KBBI ternyata ada kata proklamasi kemerdekaan RI yang artinya adalah pengumuman kemerdekaan Republik Indonesia, dan banyak hal yang akhirnya saya pelajari. Semoga apa yang saya pelajari juga wawasan yang bertambah dari diri saya, yang saya sampaikan juga bisa menambah wawasan dan pemahaman serta memberikan informasi yang bermanfaat bagi yang menonton ini. Jika kalian juga merasakan bahwa channel saya dan konten-konten saya bermanfaat serta memberikan informasi yang berguna bagi kehidupan kalian, bolehlah kali klik tombol subscribe berlangganan di channel saya. Nyalakan loncengnya untuk tahu update-update terbaru serta berikan komentar-komentar yang sifatnya membangun agar channel dan konten-konten saya bisa kembali bisa berkembang dari hari ke hari, serta berikan logo ini apa, jempol sukai gitu. Itu aja dari saya. Dirgahayu Indonesia, semoga kita menjadi bangsa yang tetap solid, kuat, dan dijauhkan dari segala macam hal yang bisa memecah belah negara dan masyarakat kita. Semoga pemimpin-pemimpin kita diberikan kesehatan serta pemikiran yang sehat agar bisa mengurus negara ini dengan lebih baik lagi begitu. Semoga kita juga diberikan kestabilan kesehatan, pola pikir, dan psikologi agar kita bisa terus berpikir, bertindak, dan berperilaku stabil di tengah kondisi yang semakin tidak stabil ini. Itu aja dari saya, Dirgahayu Republik Indonesia. Selamat merayakan hari jadi ke tanggal 17 Agustus 1945. Kita boleh bangga dengan bahasa asing, tapi kita jangan sampai lupa dengan bahasa kita sendiri. Mari jadikan bahasa Indonesia menjadi raja dan menjadi tuan rumah di negerinya sendiri, di tanah airnya sendiri. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirgahayu Republik Indonesia.